Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 198 Jatuh Terjatuh. Di gedung utama, penguasa neraka keluar setelah selesai mandi dan butiran-butiran air masih menggantung di ujung rambutnya. Ia datang ke meja untuk duduk dan sedang menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri ketika ia mendengar suara bayangan satu datang dari luar. "Tuanku, masuklah." Suaranya rendah dan terdengar magnetis dari dalam. Bayangan satu datang saat mendengar suara itu dan melihat tuan duduk di meja. Dia maju untuk bertanya, "Tuanku, bawahanmu telah membawa orang-orang ke sini. Apakah aku mengizinkan mereka masuk sekarang?" "Minta mereka untuk masuk." "Ya." Suara Sadowan diwarnai kegembiraan saat dia segera keluar untuk memimpin orang-orang masuk. Penguasa neraka menatapnya dengan tatapan bingung, tidak tahu apa yang membuat bayangan satu begitu senang. Yang sebenarnya tidak diketahuinya adalah ada seorang bajingan kecil yang sedang memanjat ke atas atap pohon, diam-diam merayap menuju atap tepat di atas rumah utama. Dan seperti di pelataran penguasa neraka di rumah utama, hanya ada dua penjaga dan tidak ada orang lain yang bersembunyi di balik bayangan, tidak seorang pun menemukan sosok merah yang merayap diam-diam di atas atap. Sadowan segera mundur setelah menuntun kedua wanita itu masuk, menutup pintu di belakangnya saat dia pergi, untuk berjaga di luar di halaman dengan senyum lebar terukir di wajahnya. Di dalam ruangan, sang penguasa neraka memandang ke arah dua wanita yang sangat memukau itu, tetapi dalam benaknya, ia teringat pada wajah gadis yang cacat itu. Matanya berkedip samar dan ia tampak agak linglung. "Tuanku, biarkan hambamu ini mengeringkan rambut tuanku." Salah seorang wanita berkata dengan lembut sambil menatap lelaki yang rupawan bak bidadari surga itu, matanya berbinar-binar, terpesona dan penuh dengan kegembiraan. Penguasa neraka itu kembali sadar. Ketika melihat wanita yang mengenakan gaun merah penuh, alisnya berkerut dan dia berkata dengan nada tidak senang, "Siapa yang mengizinkanmu mengenakan gaun merah?" Aura yang amat menindas itu berkobar secara alamiah dari sang penguasa neraka dengan kejam dan mendominasi, membuat kedua wanita itu begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut. "Tuanku, karena, ampunilah kami." Dan pada saat itu juga, Feng Jiu yang berada di atas atap menahan hawa kehadirannya dan diam-diam membuka satu genteng untuk melihat ke dalam, melihat dua orang wanita berlutut di tanah sambil gemetar di hadapan penguasa neraka. Dalam hatinya, dia diam-diam berpikir, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan kaum hawa dengan lembut. "Bangun. Keringkan rambutku," kata penguasa neraka dengan wajah muram, berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali aura penindasannya. "Ya, ya, tuanku." Wanita berbaju merah itu menjawab dengan tergesa-gesa, lalu bangkit dan berjalan ke arah sekat untuk mengambil handuk yang tergantung di sana sebelum melangkah maju untuk membantu tuan neraka membersihkan butiran-butiran air yang tergantung di ujung rambutnya. Penguasa neraka itu kemudian menatap wanita cantik lainnya yang berdiri di depannya dengan kepala tertunduk dan alisnya bertautan sebelum berkata, "Kau, kemarilah." "Baik, tuanku." Wanita satunya mengakui dan mengangkat kepalanya dengan malu-malu disertai sedikit rasa takut saat dia melirik ke arah penguasa neraka, sebelum menggeser kaki mungilnya untuk datang ke hadapannya. Penguasa neraka itu menatap pinggang ramping di hadapannya dan mengangkat tangannya untuk memeluknya. Namun, begitu lengannya melingkari pinggang itu, perasaan itu langsung terasa salah. Itu jelas-jelas seorang wanita, sama halnya dengan pinggul wanita, jadi bagaimana mungkin perasaan yang ia dapatkan saat lengannya melingkari pinggang itu terasa begitu berbeda. Wanita itu melihat bahwa lengan penguasa neraka yang mencengkeram pinggangnya mengendur dan mengencang secara berkala dan dalam sekejap kenikmatan, dia mencondongkan seluruh tubuhnya sambil menghembuskan napas pelan, "Penguasaku." Suaranya baru saja berbunyi ketika seluruh tubuhnya didorong dengan kasar, menyebabkan dia terjatuh dengan menyedihkan ke lantai. "Ah!" Wanita itu berteriak kaget, matanya berkaca-kaca karena terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya tampak muram dan malu saat melihat pria yang sikapnya berubah begitu tiba-tiba dan drastis. Ketika Sadowan mendengar teriakan kaget di ruangan itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Namun, saat dia melihat pemandangan di dalam ruangan, dia sedikit tertegun. "Siapa yang mengizinkanmu bersandar pada tubuh Tuhanmu?" Penguasa neraka bangkit berdiri dan seluruh aura dingin dan menindasnya berkobar keluar, sangat menakutkan, mengejutkan kedua wanita di ruangan itu hingga jatuh gemetar berlutut, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tiba-tiba terdengar suara samar dan kecil dari atas atap dan mata penguasa neraka langsung berubah dingin saat dia berteriak, "Siapa itu?" Energi terkumpul di telapak tangannya dan dia melemparkannya langsung ke atas menuju atap. "Ah!" Feng Jiu berteriak kaget, seluruh tubuhnya terjatuh karena tidak siap sama sekali.